kembali berjumpa dengan saya, Hersy Arif dan Bung Rocky Gerung. Rocky Gerung, susah terus, salah ini dasar orang Jawa, jadi maafkanlah ya. Orang juga kalau orang Sumatera juga menyebut saya bukan Hersubeno, tapi Hersubeno. Nah, gitu ya. Itulah salah satu keragaman kita ya, Bung Rocky ya. Itu nyebutnya mesti ojo ke susu, bukan ke susu. Iya, ojo ke sisu, ojo gerusa. Nah, itu juga gitu. Ya. Nah, ini menarik saya kira. Ojo ke dengkul. Ojo ke dengkul. Ojo ke melinti. Nah, bukan ke melinti. Nah, itu penting ya. Apa boleh buat memang bagaimanapun juga orang Jawa ini mendominasi, jadi banyak terminologi Jawa itu masuk dalam ranah politik kita. Bukan hanya terminologinya ya, culture-nya ya, Bung Rocky, saya kira ya banyak masuk juga ke ranah politik kita ya. Iya, akhirnya kita mesti balik lagi pada pikiran awal studi tentang hubungan antara kekuasaan dan bahasa yang dibuat oleh orang semacam Ben Anderson yang berupaya untuk memahami langgam grammar dalam bahasa Jawa dan hubungannya dengan politik Indonesia. Sebelumnya sebelum kita belajar Sumar Said yang nulis tentang the idea of power in Japanese culture. Bagaimana kekuasaan itu dibungkus oleh kebudayaan. Itu juga yang sedang terlihat hari-hari ini, bahwa Pak Jokowi banyak sekali memakai langgam kebudayaan Jawa untuk menerangkan politik. Ojo ke susu, jangan rasa gerusu. Semua itu memperlihatkan bahwa ada simbol yang hendak dibongkar, yang harus kita bongkar sebetulnya. Karena selalu ada semacam fasilitas untuk menyembunyikan ambisi melalui sinyal-sinyal itu. Jadi kalau bilang ojo ke susu, jangan rasa gerusu, artinya udah, gue tahu mau kalian, tapi nggak usah sekarang itu, kira-kira begitu kan. Artinya gue juga pengen puasa, tapi ya lakukan dengan cara yang agak lemah lembut. Kira-kira begitu tuh. Jadi tetap semua pertemuan Pak Jokowi dengan relawan, mulai dari Magelang sampai yang di Ancol sekarang, itu adalah kegembiraan Pak Jokowi. Karena dia merasa crowd-nya dapat lagi tuh. Bahwa itu paralel dengan yang diriset oleh SMRC, bahwa kepuasan terhadap Pak Jokowi masih tinggi itu. Sesuatu yang secara metodologi orang pertanyakan, bahwa ngapain itu? Kalau kepuasannya tinggi, mau apa emang? Mau lanjut lagi? Kan itu intinya kan. Jadi kalau dinyatakan puas, itu dibuktikan dengan berkerumunnya relawan itu untuk meminta Pak Jokowi tampil lagi. Tapi Pak Jokowi akan bilang, ojo ke susu, jangan rasa gerusu. Tetapi faktanya Pak Jokowi menganggap bahwa itu mungkin terjadi. Karena bahkan survei menyatakan 78% masih puas. Kan konsekuensi dari puas artinya boleh dong 3 periode kan. Jadi begitu cara kita membaca politik yang dibungkus dengan culture dan diucapkan dalam bahasa yang penuh simbolik. Iya. Oke, ini jadi asik nih kita bahasin masalah culture nih di akhir. Saya bagi dua deh kalau gitu dari pernyataan Anda tadi. Saya akan mencoba membreakdown dari dua sisi. Tadi dari sisi culture, yang kedua tadi soal kepuasan gitu, dan juga strategi Pak Jokowi ya berkaitan dengan politik. Mungkin tiga soal yang saya ingin soroti. Nah, soal culture ini apa boleh buat, kita harus memahami soal itu karena Pak Jokowi memang orang yang berasal dari Jawa, dari Solo. Kita ingat dulu di masa Pak Orde Baru ada Pak Harto juga yang dari Jogja gitu ya, yang menikah juga dengan Putri Solo. Dan memang simbol-simbol kekuasaan Jawa itu sangat melekat pada era Pak Harto, dan Pak Harto juga banyak menggunakan kata itu. Tapi kalau dulu beliau bukan ojo ke susu, tapi ojo gumunan. Nah, gitu ya. Beliau sering menyebutkan gitu, ojo kagetan, ojo gumunan gitu. Jadi jangan gampang kaget, jangan gampang gumun, itu kagum, terlalu kagum pada orang itu zaman Pak Harto. Terakhir, tapi saya ingat di akhir masa jabatannya itu dulu ketika Pak Harto menolak dalam tanda petik untuk dicalonkan kembali, kan beliau menyatakan bahwa saya ini udah TOP, tua, ompong, dan peot pada waktu itu gitu. Tapi ternyata kemudian bahasa itu, ternyata meskipun mengaku udah tua, ompong, dan peot itu, tapi kemudian beliau ternyata bersedia dicalonkan kembali, walaupun itu kita tahu menjadi berakhir tragis. Ya kan, karena akhir masa jabatannya tragis karena nggak lama kemudian betul beliau jatuh. Saya kira kita mesti memahami ini, simbol-simbol semacam ini, dengan setidaknya membandingkan dulu
Pak Harto dengan Pak Jokowi, meskipun pasti banyak yang marah kalau orang membandingkan Pak Jokowi dengan Pak Harto ini. Pendukung Pak Jokowi marah, pendukung Pak Harto juga marah gitu, karena ini nggak apple to apple. Oke, kita mesti pelan-pelan supaya kita nggak dimarahin juga nih. Kan kita mau terangkan keadaan politik melalui fasilitas metodologi, teori, dan perspektif. Kalau kita terangkan secara struktural, kita akan pergi pada analisis bahwa apapun yang ada di bagian suprastruktur, ideologi, hukum, politik, itu pasti akan berantakan kalau basisnya itu, kalau infrastrukturnya yang biasa disebut base itu ekonomi, itu mengalami problem. Jadi bagian politik pasti ditentukan, dideterminasi oleh keadaan ekonomi itu, atau orang seperti itu pendekatan Marxis struktural. Tapi ada pendekatan lain tadi yang barusan kita bicarakan, itu bahwa culture itu matters. Itu kira-kira buku yang juga ditulis oleh Samuel Huntington untuk menunjukkan bahwa di banyak negara politik itu masih bersembunyi di dalam simbolisasi itu, karena ada culture yang betul-betul kuat mewadahi politik. Pak Harto pasti ada di dalam culture itu. Tetapi kita tahu Pak Harto kendati secara implisit tadi mengatakan bahwa saya dalam keadaan penuh kontrol karena saya tahu tentang simbolisasi dan psikologi publik Indonesia itu. Sebetulnya itu baik juga, karena itu Pak Harto merasa oke, saya nggak akan jatuh. Tapi kemudian base-nya ini, ekonomi ini memburuk. Jadi terlihat bahwa sesuatu yang kultural pada akhirnya akan dihapus jejaknya oleh yang struktural, sehingga orang pergi pada analisa politik ekonomi itu. Kan begitu tuh pelajaran-pelajaran awal dalam mahasiswa sosiologi, politik, atau budaya, atau bahkan mahasiswa hukum. Ini sekarang kita lihat paralelisasi itu. Ada kekacauan ekonomi, yaitu basis infrastruktur bangsa ini, tetapi ada semacam kenikmatan kultural di atas. Ini persis orde baru itu. Jadi nggak sadar bahwa di bawah sebetulnya udah kropos. Tapi karena keyakinan dan simbolisasi, maka culture matters itu dianggap bisa menyelesaikan masalah. Demikian juga Pak Jokowi hari-hari ini yang merasa oke, saya in control, mampu untuk mengendalikan semua, karena pada akhirnya bahkan partai-partai yang seolah-olah punya nyali beroposisi bisa dia tundukkan, bisa beliau tundukkan. Masalahnya adalah Sri Mulyani bilang ekonomi akan mengalami ketimpangan semester depan. Analis dunia bilang hal yang sama. Jadi seolah-olah dia nggak match, dan itu berarti kita mesti pilih analisis mana yang mau kita pakai. Nah, kita hanya ingin ingatkan bahwa banyak kejadian di dunia, kenikmatan di bagian atas dalam imajinasi masih ingin berkuasa dibatalkan oleh keadaan di bawah. Ini juga yang akan kita lihat, misalnya faktor infrastruktur politik ini bakal berantakan, kan Pertalite misalnya kan itu semua soalnya. Jadi ide 3 periode memang itu adalah culture matters. Pak Jokowi merasa dia berhak untuk naikin lagi isu itu. Lalu relawan merasa oke, kalau begitu baru kita sambut sama-sama tuh. Kalau begitu sewa surveyor, lalu surveyor bilang memang masih 78%. Jadi itu terakhir dari Economist Intelligence Unit yang selalu memantau keadaan demokrasi kita. Itu terlihat sekali bahwa demokrasi kita justru memburuk. Obama juga barusan pidato bahwa di seluruh dunia ada pemburukan demokrasi karena ketidakmampuan pemimpin-pemimpin ini untuk percaya pada nilai-nilai demokrasi. Nah, kalau Pak Jokowi percaya pada nilai demokrasi, mestinya dia konsisten aja bahwa saya tidak akan, maka itu jangan lagi ada relawan segala macam. Kan itu intinya kan. Jadi selama masih ada pendukung, maka imajinasi untuk 3 periode akan hidup lagi. Itu kira-kira kesimpulan kuliah singkat pagi ini. Kita teruskan, kalau tadi itu dari sisi cultural. Satu lagi saya dari sisi psikologi, karena saya tahu Anda juga belajar soal psikologi ini. Ya, karena Anda tadi menyatakan, dan saya juga sendiri sepakat bahwa Pak Jokowi setelah masa-masa kemarin low ya di soal krisis minyak goreng dan sebagainya, sekarang kelihatannya pede kembali. Ya, wajahnya cerah di mana-mana dengan kalimat ojo gerusa-gerusu, ojo kesusu itu kan ditampilkan dengan ekspresi yang sangat
sangat pede banget gitu. Nah, saya sepakat kelihatannya Pak Jokowi ini memang apa ya, sekarang ini lagi apa ya, kalau pokoknya lagi on fire lah gitu disebut ya Pak, jadi kan dengan ekspresinya itu, dan itu rupanya indikatornya gampang sebenarnya Pak Jokowi itu on fire-nya. Kalau di depan para relawannya kan gitu kan, ketika di Projo kemarin, terus di Ancol, dan juga ketika beliau itu yang terbaru itu melempar-lempar bingkisan ke rakyatnya, dan ada kasus di Batang kemarin hampir ada yang ketabrak karena berebut itu. Dan Pak Jokowi memang menikmati itu kesan yang saya tangkap gitu. Itu bahayanya kalau orang lagi ketagihan kekuasaan, maka dia merasa nikmat kalau dia ada di comfort zone-nya itu tuh. Relawan adalah comfort zone dia tuh. Ibu Mega atau PDIP tadinya dianggap sebagai bukan lagi comfort zone Pak Jokowi. Karena itu Pak Jokowi mulai cari cara supaya dia punya sumber dan wilayah kekuasaan lain. Maka Ganjar diucapkan. Lalu ketemu dengan Ibu Mega. Lalu Pak Jokowi senang lagi, oh itu comfort zone saya tuh. Tetapi soal-soal semacam ini kan di permukaan aja tuh, sehingga kita bisa dengar sebetulnya ya memang nggak ada problem Ibu Mega dan Pak Jokowi, kan itu ibu dan anak tuh. Jadi itu memperlihatkan gejala defensif tuh, atau mekanisme pertahanan diri bahwa toh ibu nggak akan menyusahkan anak. Kira-kira begitu pesannya kan. Tapi Ibu Mega lain, Ibu Mega tidak melihat Jokowi sebagai anak dia. Itu soalnya kan, Ibu Mega melihat Jokowi sebagai petugas partai. Itu jadi kita mesti melihat bahwa Megawati bagaimanapun dia punya pikiran final bahwa itu petugas partai, saya tugaskan. Lain kalau anak kan cuma Puan yang anaknya kan. Jadi jangan Pak Jokowi masuk dalam wilayah yang bisa menyulitkan beliau nanti itu. Karena Puan akan merasa loh, ibu saya hanya mencalonkan saya sebagai anak. Pak Jokowi memang udah ketemu saya, tapi tetap dia adalah petugas partai. Dan ucapan itu belum pernah dicabut oleh Ibu Mega tuh. Jadi psikologi Pak Jokowi sebetulnya ingin merengek supaya diasuh sama seperti anak. Sementara PDIP Perjuangan juga sedikit terbelah melihat bahwa ya mungkin yang direngekkan oleh Pak Jokowi adalah Ganjar, dan Ganjar elektabilitasnya naik. Ya memang naik karena memang mesti dibuat naik kan oleh lembaga survei. Kan itu intinya begitu. Jadi kepalsuan tadi terbaca dalam psikologi Pak Jokowi yang tiba-tiba berubah jadi ceria. Padahal sebentar lagi kayak lilin itu dia bisa tiba-tiba bercahaya lalu padam karena subuhnya habis. Ya. Dan ini memang jadi semacam doping gitu ya. Relawan, publikasi lembaga survei itu jadi doping buat Pak Jokowi ya. Karena saya sendiri heran, untuk apa ada seorang presiden yang masa jabatannya akan berakhir, tapi terus-menerus dipublikasikan ketika kepuasan publik terhadap Pak Jokowi. Biasanya kalau tradisi di Amerika nanti memang ada yang semacam itu ya, yang disebut approval rating. Nah, approval rating itu kan diukur setelah selesai gitu. Ya memang itu sebetulnya kan kita mau tunggu lembaga survei menguji setelah 2024 hari pertama lembaga survei bikin survei apakah Presiden Jokowi berhasil apa enggak tuh. Kan itu intinya udah di final. Ini udah belum masuk final, udah di survei itu apa mau diperpanjang labnya kan itu pertanyaan bagus tadi itu political doping atau jadi bagian-bagian semacam ini yang diucapkan dengan bagus oleh Noam Chomsky bahwa ini manufacture. Jadi konsensus yang dimanufaktur, manufacturing consent. Kira-kira itu isi bukunya. Lagi kita kalau udah mulai nyebut-nyebut buku banyak yang marah nih. Wah, seolah kita lagi kasih kuliah nih. Jadi orang semacam Noam Chomsky, tokoh komunikasi politik, ahli matematik sekaligus fisikawan, dia bikin jalan pikiran itu bahwa di banyak keadaan komunikasi politik yang kita sebut sebagai ide itu sebetulnya ide yang dikonstruksi, ide yang difabrikasi. Jadi yang disebut dengan tadi kalau kita balik dalam lembaga survei, Jokowi masih 78%. Itu artinya ada fabrikasi supaya pendukungnya itu juga semangat. Kalau semangat kan duit turun lagi itu, lalu bikin di tempat-tempat yang mewah. Saya lihat tempat yang mewah sekali. Itu hak relawan memang. Kita mesti sebut Pak Jokowi itu menunggangi bagian yang tidak demokratis dari politik, yaitu mobilisasi.
Demokrasi itu ada ya ini voluntarisme kita tuh. Pak Jokowi nggak tahu bukan ada acara ini, nggak mungkin. Pasti 3 bulan sebelumnya Pak Jokowi diberitahu supaya kosongkan agenda, kan itu kan. Bahkan Pak Jokowi dalam pidato bilang, iya ini kan yang kita tunda 3 tahun lalu. Artinya komunikasi jalan terus selama 3 tahun. Jadi hal-hal semacam itu yang kita hanya ingin beritahu pada lembaga survei, bukan lembaga itu melakukan politik fabrikasi itu, atau politik framing atau apalah istilahnya tuh. Tapi yang paling bagus adalah istilah Profesor Noam Chomsky tadi, itu manufacturing consent. Oke. Nah, ini bagian yang akhir yang saya ingin tanyakan pada Anda soal yang ketiga. Ini realitas tadi, para yang muncul di relawan sih, kalau relawan clear ya, pasti menginginkan Pak Jokowi, karena tetap saja 2024 sama Pak Jokowi. Tetapi yang kita munculkan itu kemarin adalah yang kita persoalan di HIPMI, dan di situ hadir para menteri-menteri alumni HIPMI, dan kemudian jelas Bahlil walaupun dalam kapasitas sebagai ketua Dewan Pembina HIPMI menyatakan lanjutkan. Sebelumnya juga ketua HIPMI juga menyatakan ini kan clear. Di satu sisi dia menemui Ibu Megawati seolah menyatakan bahwa semua diserahkan pada Ibu Megawati, tapi satu sisi dia terus bergerilya di belakang Ibu Megawati. Ya itu sama juga, ini kan relawan di bidang bisnis, yang tadi relawan survei ini Bahlil kan ini kepala relawan bisnisnya Jokowi kan, yang berupa soal bisnis yang udah hampir habis, apalagi kalau Pak Jokowi diganti. Jadi perpanjangan izin, perpanjangan kontrak itu sebetulnya yang diajukan oleh Bahlil gitu. Saya mau sebut begitu tuh. Jadi sekali lagi poin kita selalu adalah melihat bagaimana fenomena politik itu dipalsukan hanya oleh opini publik yang kemudian di backup oleh lembaga survei itu. Kalau kita tanya real misalnya, coba bayangin misalnya, saya dapat bocoran juga bahwa ya HIPMI bilang ya udahlah lebih baik puji-puji lah daripada kita kasih kritik. Jadi itu nggak jujur juga tuh. Kan kita manfaatin sisa-sisa anggaran proyek yang masih bisa dibagi di kalangan HIPMI itu. Itu kan mental HIPMI dari dulu kita kenal itu tuh. Tapi memang itu wajar karena pengusaha-pengusaha ini kan nggak bisa hidup kalau nggak dilindungi kekuasaan. Jadi gampang kita baca sinyal-sinyal itu. Nah, yang lebih buruk lagi adalah orang merasa sinyal HIPMI itu adalah sinyal yang benar. Padahal seluruh kepengurusan HIPMI itu juga dihasilkan oleh transaksi politik kan begitu tuh. Lain kalau pengusaha beneran yang industrialis, itu bener dia ngitung benefit cost analysis. Kalau ini kan political cost analysis aja yang dihitung oleh HIPMI. Apalagi suaranya dari Bahlil yang kita tahu promotor pertama dari isu 3 periode itu. Jadi Bahlil juga nggak berhenti dari Kadin, dia ngomong di HIPMI terus menerus di kalangan pengusaha. Artinya dia direstui oleh Pak Jokowi untuk bicara. Kan Bahlil masih menteri, jadi pasti udah dianggap oke, nanti kamu bicara aja. Nanti saya sambut itu tuh. Nah, Pak Jokowi pakai bahasa Jawa, lalu diterjemahkan oleh Pak Pratikno misalnya. Lalu Bahlil terjemahkan itu bahwa kita mesti dukung Jokowi. Nah, kira-kira begitu. Ya, karena itu saya kira kita pun juga menggunakan terminologi Pak Jokowi, menafsirkan kalimat Pak Jokowi sekali lagi ya, apalagi berkaitan dengan 3 periode itu ojo kesusu dan ojo gerusa-gerusu. Jangan nyimpulkan bahwa Pak Jokowi nggak mau. Kalau kita kesimpulannya bukan dengan gerasa-gerusu dan ojo kesusu, tapi memang Pak Jokowi masih mau 3 periode. Saya kira itu ya, Bung Rocky ya. Oke. Terima kasih, Bung Rocky. Ya, itu kesimpulannya. Ya. Terima kasih. 0%.